Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Mirna Taufik, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Keharusan dan Kemungkinan Mendidik. Sebelumnya, perkenalkan saya Leni Aprilia Agusti dan rekan saya ada Putih Permatasari, ada Haditya Setiawan, ada Rudi Pangestu, dan ada Nito Syahbidin. Baiklah, kita mulai presentasi kita pada pagi hari ini. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, yang pertama definisi pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Adapun pengertian pendidikan yang sudah kita ketahui adalah usaha membimbing anak yang belum dewasa menjadi dewasa. Nah, secara umum, tujuan pendidikan sama dengan arti pendidikan itu sendiri, yaitu menjadikan manusia menjadi dewasa. Namun istilah dewasa ini tentu akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Berdasarkan ruang lingkup, luas dan sempitnya tujuan yang ingin dicapai, Langenfeld mengemukakan bahwa jenis-jenis tujuan pendidikan adalah yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan akhir yang akan dicapai oleh seseorang melalui pendidikan. Nah, kalau menurut Konstam dan Gunning, tujuan akhir pendidikan adalah membentuk insan kamil atau manusia yang sempurna. Amirdain 1973. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan umum atau akhir pendidikan adalah membentuk insan kamil yang dewasa jasmani dan rohaninya baik secara moral, intelektual, sosial, eksistensis, dan agama. Contohnya, misalnya seorang guru meminta siswa kelas 1 untuk merapikan krayon dan meja lipat setelah mewarnai. Secara tidak langsung, anak telah diajarkan tentang tanggung jawab. Nah, sikap tanggung jawab inilah yang akan membentuk sebuah kedewasaan dalam diri anak. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus merupakan pengkhususan dari tujuan umum. Pengkhususan tujuan ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu. Misalnya disesuaikan dengan jenis-jenis kelamin anak didik, atau usia taraf perkembangan anak didik, atau tugas lembaga yang mendidik anak seperti keluarga, sekolah, masyarakat, masjid, dan sebagainya, atau falsafah negara, atau bisa juga kesanggupan pendidik. Yang ketiga, tujuan insidental atau sesewaktu. Tujuan insidental ialah tujuan yang menyangkut suatu peristiwa khusus. Contohnya ini adalah ibu yang melarang anaknya bermain di pintu terbuka karena dapat menyebabkan kecelakaan terjepit pintu, misalnya, atau karena pintu merupakan arah masuknya angin, bisa saja anak masuk angin atau mengganggu lalu lintas orang yang lewat di pintu. Yang keempat, tujuan sementara. Tujuan sementara ialah tujuan yang terdapat langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum, merupakan pinjakan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Yang kelima, tujuan tak lengkap. Tujuan tak lengkap adalah tujuan yang hanya membahas tentang salah satu aspek pendidikan. Tujuan ini erat hubungannya dengan aspek-aspek pendidikan yang akan membentuk aspek-aspek kepribadian manusia, seperti misalnya aspek-aspek pendidikan yaitu kecerdasan, moral, sosial, keagamaan, estetika, dan sebagainya. Tujuan intermedier atau perantara. Tujuan perantara ini merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Macam-macam tujuan pendidikan menurut sistem pembelajaran. Tujuan pendidikan dan pengajaran dapat dibedakan dan disusun menurut hierarki sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah manusia yang berjiwa Pancasila. Dan yang kedua, tujuan institusional ialah tujuan pendidikan yang akan
dicapai menurut jenis dan tingkatan sekolah atau lembaga pendidikan masing-masing. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan ini umumnya dirumuskan dalam bentuk tujuan-tujuan kompetensi. Dan yang keempat, tujuan instruksional adalah tujuan pokok bahasan atau tujuan subpokok bahasan yang diajarkan oleh guru. C. Batasan-batasan pendidikan. Batasan ialah suatu yang menjadi hijab atau ruang lingkup. Awal dan akhir berarti memiliki permulaan dan akhir. Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lainnya. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Sebagai proses transportasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari suatu generasi ke generasi lain. Kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. 1. Keharusan pendidik. Keharusan manusia untuk mendapatkan pendidikan dapat kita simak dari uraian di bawah ini. A. Anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Dilihat dari sudut anak, pendidikan merupakan suatu keharusan pada waktu lahir. Anak manusia belum bisa berbuat apa-apa sampai usia tertentu. Anak-anak masih memerlukan bantuan orang tua. Hal tersebut tidak demikian pada manusia. Manusia perlu mendapat bantuan orang lain untuk dapat menolong dirinya untuk sampai kepada dewasa. Oleh karena itu, anak atau bayi manusia memerlukan bantuan, tuntunan, pelayanan, dorongan dari orang lain demi mempertahankan hidup dan dengan belajar terhadap keterampilan serta pembentukan sikap dan tingkah laku sehingga lambat daun dapat berdiri sendiri, dan semuanya untuk memerlukan waktu yang cukup lama. Dilihat dari orang tua, pendidikan juga merupakan suatu keharusan. Tanpa ada yang memaksa, dengan sendirinya orang tua akan mendidik anaknya. B. Manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai pada kedewasaan yang merupakan tujuan pendidikan dalam arti khusus memerlukan waktu lama. Untuk mengurangi kehidupan yang dewasa, manusia perlu dipersiapkan lebih pada masyarakat modern. C. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak akan menjadi manusia seandainya tidak hidup bersama dengan manusia lainnya. Manusia hidup bersama orang lain, tidak sendirian. Mereka menentukan berbagai perjanjian agar hidup bersama. Itu menguntungkan kedua belah pihak. D. Manusia sebagai makhluk individu yang berdiri sendiri. Pengertian makhluk sosial tidak berarti bahwa individu, perorangan tidak ada. Pengertian sosial harus diartikan bahwa manusia hidup bersama dalam kepribadian sendiri-sendiri. Ia masing tetapi berdiri sendiri, namun bersama-sama dengan orang lain. E. Manusia sebagai makhluk yang dapat bertanggung jawab. Seseorang manusia mampu atau tepat harus mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Setiap tindakan manusia membawa akibat, dan seringkali akibat itu menimpa orang lain karena kita hidup bersama-sama dengan orang lain. F. Sifat manusia kemungkinan terjadi pendidikan. Apa sebabnya pendidikan hanya terjadi pada manusia? Pada tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk hidup sama sekali tidak terjadi pendidikan. Pada tingkat hewan ada perilaku yang mirip dengan pendidikan, namun sangat jauh berlainan dengan pengertian pendidikan yang sebenarnya. 2. Kemungkinan pendidikan.
Persoalan lain adalah kemungkinan pendidikan. Persoalan ini diajukan karena adanya berbagai pendapat tentang pendidikan. Misalnya ada pendapat tentang perkembangan manusia, bahwa kedewasaan semata-mata merupakan hasil dari proses alami yang berlangsung selaras dengan hukum alam. Sejak dahulu orang berpendapat bahwa bakat yang dibawa lahir seseorang belum merupakan kenyataan, melainkan potensi. Jadi tentang adanya bakat-bakat tertentu, pendidik tidak bertanggung jawab. Sehubungan dengan masalah batas pendidikan perlu dikemukakan bahwa batas kemungkinan pendidik tidak dapat disamarkan bagi semua orang. Tidak dapat dikatakan bahwa untuk semua orang terdapat batas kemungkinan dididik yang sama. Kesimpulan, pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Tujuan pendidikan ini akan berkaitan dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Secara umum terjadi pendidikan sama dengan arti pendidikan itu sendiri, yaitu menjadikan manusia menjadi dewasa. Namun istilah dewasa di sini tentu akan beda atau satu orang dengan yang lain. Misalnya dewasa menurut pendidik di Indonesia ialah berkaitan dengan sejauh mana orang itu bisa menghayati nilai-nilai Pancasila. Namun tetap saja akan ada orang yang berpikir bahwa dewasa di sini adalah di mana kita bisa memandang segala sesuatu dengan cara berpikir kreatif. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tutur kata yang kurang sopan. Kami akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.